Sering saya ajarkan kepada teman-teman, selama masih ada ikhtilaf, supaya usahakan bisa menyebutkan ikhtilafnya. Kita belajar itu tidak seperti pakai kacamata kuda. Apa yang ditahu itu saja yang dipertahankan, karena bisa jadi ada pendapat ulama yang lain yang lebih kuat daripada yang kita yakini selama ini. Ada ikhtilaf di kalangan para ulama tentang hukum berkurban menjadi 3 pendapat. Di buku bahasa Arab catatan kaki nomor 7. Di buku bahasa Indonesia catatan kaki nomor 259. Coba dibaca. Ada sejumlah orang yang menyatakan bahwa berkurban itu sunnah. Ada juga yang lainnya menyatakan wajib. Imam Ibnu Qudamah berkata, mayoritas ulama memandang berkurban sebagai sunnah muakkadah dan tidak wajib. Hal tersebut diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, dan Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhum. Pendapat itu pula yang dikemukakan oleh Su'aid bin Aqabah, Sa'id bin Musayyab Al-Qamah, Al-Aswad, Atha, Asy-Syafi'i, Ishaq, Abu Thawr, dan Ibnu Munzir. Sedangkan Rabi'ah, Malik, Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Al-Laits, dan Abu Hanifah berkata wajib. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." barang siapa mempunyai keluasaan rezeki lalu dia tidak berkurban, hendaklah dia tidak mendekati tempat sholat kami. Ketika Nabi SAW memberikan ancaman, siapa yang punya kemampuan tapi tidak mau berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Kalau seandainya berkurban itu hukumnya hanya sunnah biasa saja, tidak mungkin Nabi larang orang untuk mendekati tempat sholat, itu tidak. Menunjukkan bahwa hadis ini memperkuat hukum wajibnya bagi yang mampu. Bagi yang mampu tidak boleh tidak berkurban. Dari Mikhnaf bin Salim dia bercerita, kami pernah berdiri di sisi Nabi SAW di Arafah. Lalu beliau bersabda, Ya ayuhan nasu, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatan. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya setiap keluarga berkewajiban untuk berkurban setiap tahun. Ini hadis yang mendukung apa? Pendapat apa? Wajib. Orang yang mewajibkan hal tersebut juga berdalil pada hadis yang terdapat pada kitab As-Sahihain dari Jundab bin Sufyan Al-Bajali. Dia bercerita, aku pernah menyaksikan Nabi SAW pada hari raya kurban bersabda, man dhabaha qabla an yusalliya falyu'idh wa man lam yadhbah falyadhbah ala ismillah. Barang siapa menyembelih kurban sebelum mengerjakan salat Id, hendaklah dia menggantinya dengan yang lain, dan barang siapa yang tidak menyembelih, hendaklah dia menyembelihnya dengan menyebut nama Allah. Kira-kira hadis ini menunjukkan wajib atau sunnah? Wajib. Kenapa? Karena disuruh ganti. Siapa yang sudah terlanjur nyembelih sebelum sholat berarti harus diganti. Berarti kalau seandainya itu cuma sunnah, Nabi bilang yang udah terlanjur ya udah ndak apa-apa. Kalau mau ganti boleh, ndak ganti ndak apa-apa, kan gitu. Tapi Nabi ternyata mengatakan barang siapa yang terlanjur menyembelih sebelum sholat maka ganti. Berarti Nabi mewajibkan berkurban menurut pendapat yang satu ini. Orang yang menyatakan bahwa berkurban itu sunnah berdalilkan hadis dari Ibnu Abbas yang dia marfukan. Ada 3 hal yang bagi saya wajib dan bagi kalian adalah sunnah, yaitu salat witir, berkurban, dan salat duha. Hadis ini mendukung pendapat yang mensunnahkan saja. Karena Nabi SAW mengatakan bagi saya itu wajib, bagi kalian hanya sunnah. Salah satunya disebutkan apa? Kurban. Jumhur ulama juga berdalilkan hadis Ummu Salamah. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza dakhalatil ashru an yudhiyya wa arada ahadukum fala yamassa min sa'arihi wa basyarihi syai'an." Jika engkau masuk tanggal 10 dan ada salah seorang di antara kalian yang hendak berkurban, hendaklah dia tidak menyentuh atau mencukur rambut dan kulitnya sedikit pun. Kata-kata Nabi SAW, wa arada, dan dia mau berkehendak untuk berkurban, berarti berkurban itu sesuai kehendaknya. Berarti hadis ini menunjukkan atau mendukung pendapat yang mengatakan sunnah saja. Karena kalau seandainya itu wajib, tidak mungkin Nabi bilang yang mau atau yang berkehendak. Karena kewajiban itu bukan bergantung pada kehendak kita. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa para ulama berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, ada yang mengatakan hukumnya wajib bagi yang mampu, dan yang diambil oleh para ulama kebanyakan adalah sunnah muakkadah. Hanya saja tadi disebutkan yang ahwat, yang lebih aman, kalau memang punya kemampuan maka jangan sampai tidak berkurban dalam rangka keluar dari ikhtilaf ulama. Apa kaidahnya? Al-khuruju aula minal khilaf atau